Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, hukum termodinamika mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kemerosotan. Dipakai atau tidak dipakai, pasti dia akan merosot sendiri. Contohnya baterai. Tidak dipakai pun, maka satu saat tenaga yang ada pada baterai itu akan berkurang. Rumah semewah apapun, dipakai atau tidak, pasti dia akan rusak juga. Kayu bisa menjadi lapuk, besi bisa menjadi karat. Apapun itu, semuanya akan merosot. Barang-barang mewah, kalau tidak dipakai sekalipun, satu saat kualitasnya juga akan menurun. Firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa semua yang ada di dunia ini semuanya akan lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk manusia, kecuali dia yang melakukan kehendak Allah. Firman Tuhan katakan, dialah yang akan kekal selamanya bersama Sang Pencipta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang bagaimana seharusnya sikap kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan? Sebab semuanya akan lenyap. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya bacakan ulang. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita yang pertama, manusia lahiriah kita ini, apa yang terlihat pasti akan merosot seiring bertambahnya usia. Sekalipun kita merawat tubuh kita yang bersifat lahiriah ini, kita rawat sedemikian rupa, tetapi satu saat akan merosot seiring dengan bertambahnya usia. Kekuatan fisik akan merosot, kecantikan atau kegantengan pun akan merosot. Ketajaman mata akan berkurang, ketajaman telinga pun akan berkurang, ingatan pun akan semakin merosot, semakin berkurang. Tulang-tulang pun kepadatannya semakin berkurang. Sehingga kalau kita perhatikan, orang semakin tua itu akan semakin membungkuk karena tulang mulai rapuh. Itulah manusia lahiriah. Hal yang kedua yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, justru sebaliknya saudara, bahwa manusia batiniah kita, firman Tuhan katakan di dalam ayat 16b, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah akan semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita, apa yang ada di dalam, itulah jiwa dan roh kita. Firman Tuhan berkata, bisa diperbaharui dari hari ke sehari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya batiniah kita itu terus diperbaharui dari hari ke sehari? Coba kita baca di dalam Titus 2 pasal 11 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian.
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, saudara-saudara, yang pertama, bahwa kasih karunia Allah yang dikerjakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan yang kita terima dengan iman, itu merupakan sebuah fondasi dari seseorang untuk mengalami perubahan hidup dari dalam, yaitu melalui roh dan jiwanya. Perubahan dari dalam melalui roh dan jiwa itulah yang akan memperbaharui batiniah kita, manusia batiniah kita. Dan semua itu dikerjakan oleh karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasih karunia Allah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-12, kalau tadi kita sudah baca, ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara-saudara, kasih karunia itu akan mendidik kita untuk meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang bijaksana, menjadi orang yang adil, dan orang yang selalu mau beribadah kepada Allah. Dan apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi manusia batiniah kita, sehingga kehidupan kita secara batiniah itu akan terus diperbaharui dari hari ke hari, sekalipun manusia lahiriah kita itu akan merosot, tetapi manusia batiniah kita akan terus diperbaharui oleh karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan demikian, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi kita tahu apa yang seharusnya kita prioritaskan di dalam hidup kita, saudara-saudara, supaya kehidupan batiniah kita itulah yang kita harus perhatikan. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus tadi pasal 4 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, orang yang diperbaharui dari dalam, manusia batiniah yang selalu diperbaharui, maka dia akan selalu memprioritaskan apa yang tidak dia lihat, apa yang tidak terlihat, itulah manusia batiniahnya. Saudara-saudara, sesuai kata-kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah sebenarnya yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita, karena itu menyangkut manusia batiniah kita. Maka saudara-saudara, apa yang kita butuhkan itu adalah bagian Tuhan untuk melakukan atau untuk memberikan yang terbaik bagi kita, karena Tuhan tahu mencukupi apa yang kita butuhkan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari prioritaskanlah manusia batiniah kita melebihi dari manusia lahiriah. Sebab kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, manusia lahiriah kita akan merosot, tetapi manusia batiniah kita akan bisa terus diperbaharui dari hari ke hari oleh karena kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Kata-kata bijak dari almarhum Bapak Pendeta Kris Marantika yang selalu saya sampaikan, investasikanlah sesuatu yang bernilai kekekalan selama Tuhan memberikan kita kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan kami kembali bahwa manusia lahiriah kami pasti akan merosot seiring dengan bertambahnya usia kami, karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Namun kami bersyukur Tuhan, manusia batiniah kami akan terus diperbaharui oleh karena kasih karunia-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, sehingga manusia batiniah kami tidak akan pernah merosot. Dan kami percaya satu saat Tuhan akan menepati janji-Mu, bahwa orang-orang yang memperhatikan apa yang ada di dalamnya, manusia batiniah, dia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan yang Tuhan janjikan bagi kami semua yang percaya, yaitu kehidupan kekal di dalam kemuliaan-Mu dalam kerajaan sorga. Bapa, terima kasih. Itulah yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik. Berkati setiap telinga yang mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.